Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi pada pelajaran akidah akhlak. Sebelum masuk materi, anak-anak jangan lupa dipersiapkan alat tulisnya untuk memberi garis bawah pada kalimat-kalimat yang penting ya. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Di pertemuan minggu kemarin, anak-anak sudah mengerjakan kuisis ya, berupa latihan soal, yaitu mulai dari pengertian sahabat sampai pada kisah Ammar bin Yasir. Nah, untuk hari ini kita akan lanjut lagi materinya. Bisa anak-anak sambil buka buku paket akidahnya halaman 38, yaitu kisah kaum muslimin yang diboikot di lembah Syi'ib. Anak-anak sudah tahu arti boikot itu apa? Ya, boikot adalah menolak untuk bekerja sama atau dapat diartikan juga sebagai suatu bentuk wujud protes sekelompok orang terhadap seseorang atau organisasi tertentu dengan cara menolak bekerja sama atau berurusan dengan pihak yang diboikot. Nah, seperti penentangan yang sudah dilakukan oleh kaum kafir terhadap dakwah Islam dengan segala cara mereka lakukan, mulai dari tawaran duniawi, teror, intimidasi, bahkan sampai pembunuhan. Semuanya gagal atas izin Allah. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kaum Quraisy kembali menggunakan cara kekerasan kepada kaum muslimin dengan perlakuan yang tidak pernah tertahankan oleh manusia kecuali mereka yang beriman. Nah, melihat hal tersebut, Rasulullah SAW tidak bisa melawan, tetapi menyuruh mereka, para kaum muslimin, untuk meninggalkan kampung halamannya itu. Maka terjadilah peristiwa hijrah ke Habasyah. Nah, seperti itu ya anak-anak. Di sini di awal pembahasan kita sudah bisa melihat bagaimana kaum muslimin bersikap sabat atau teguh kepada keimanannya. Sekarang kita bahas apa sih yang menjadi sebab terjadinya pemboikotan di lembah Syi'ib. Kira-kira anak-anak ada yang sudah membaca buku paketnya terlebih dahulu? Ya, bisa dilihat atau digaris bawahi pada halaman 39 bahwa sebabnya tidak diragukan lagi adalah karena rasa iri atau hasad dan kesombongan tanpa adanya argumentasi. Seperti yang dilakukan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Ia berkata, "Bagaimana mungkin diturunkan kepada Nabi Muhammad, tidak kepadaku, sedangkan aku yang menjadi pembesar dan pemimpin suku Quraisy tidak diberikan kepada Abu Mas'ud, sedang kami berdua yang menjadi para pembesar dua negeri." Nah, dari perkataan tersebut, betapa irinya, betapa hasadnya Al-Walid bin Al-Mughirah kepada Nabi Muhammad yang menjadikan kaum muslimin diboikot ke lembah Syi'ib. Oke, anak-anak kelas 6A dan 6B masih disimak baik-baik ya. Setelah itu terjadilah pemboikotan total. Para kaum musyrikin berkumpul. Apa yang mereka lakukan? Mereka menulis selembar kesepakatan, yaitu pemutusan hubungan total dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Pengumumannya itu berisi, yang pertama, barang siapa yang setuju dengan agama Nabi Muhammad, berbelas kasihan kepada salah seorang pengikutnya yang masuk Islam, atau memberi tempat singgah pada salah seorang dari mereka, maka ia dianggap sebagai kelompoknya dan diputuskan hubungan dengannya. Kemudian isi pengumuman yang kedua, tidak boleh menikah dengannya atau menikahkan dari mereka. Pengumuman yang ketiga, tidak boleh berjual beli dengan mereka. Lalu mereka gantung pengumuman tersebut di salah satu sudut Ka'bah agar penduduk-penduduk di sekitar bisa mengetahui pengumuman dari kaum musyrikin. Nah, anak-anak, setelah itu datanglah pertolongan Allah. Allah membuat hati sebagian orang Quraisy untuk ikut membantu kaum muslimin yang terisolir. Apa itu terisolir? Ada yang tahu? Terisolir adalah suatu daerah yang sulit dijangkau, baik mau lewat darat maupun lewat air, dan tidak ada alat komunikasi ya, jadi tidak ada makanan atau lain halnya.
Di antara orang Quraisy itu adalah Hisham bin Amr. Hisham membawa untanya yang penuh dengan makanan dan pakaian pada malam hari ke Bani Hashim dan Bani Muthalib. Untuk apa? Untuk meringankan penderitaan kaum muslimin yang terisolir. Isolasi total ini berlangsung selama 3 tahun. Kaum Quraisy semakin memperketat isolasinya, sehingga kaum muslimin tidak memiliki makanan yang mengantarkan mereka kepada kondisi hanya makan dedaunan saja. Akan tetapi kaum muslimin tetap sabar dan tegar dari tekanan tersebut dengan terus berharap pertolongan Allah. Masya Allah ya. Nah, anak-anak, bagaimana sih bentuk kemarahan dan juga penindasan yang lainnya yang dilakukan oleh orang Quraisy? Jadi ketika itu salah seorang sahabat Nabi datang ke pasar untuk membeli makanan bagi keluarganya. Maka saat itu Abu Lahab mengumumkan kepada para pedagang. Apa itu pengumumannya? Wahai para pedagang, naikkan hargamu kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sehingga mereka tidak bisa membeli apapun. Kalian semua sudah mengetahui kekayaanku dan kalian sudah tahu bahwa saya akan menepati janjiku. Saya akan mengganti kalian semua, tidak akan ada kerugian atas kalian. Maka setelah adanya pengumuman tersebut, para pedagang pun menaikkan harganya berlipat-lipat. Dan sahabat Nabi pun pulang dengan tangan kosong dan anak-anaknya menangis kelaparan. Nah, setelah itu anak-anak masih simak baik-baik ya. Terjadilah pembatalan lembar pengumuman. Ini juga merupakan bentuk pertolongan lagi dari Allah. Hisham bin Amr yang membantu kaum muslimin dengan untanya yang membawa makanan dan pakaian, kemudian menghubungi Zuhair bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Hisham sampaikan kepada Zuhair tentang perilaku kaum Quraisy yang menyatakan tidak boleh jual beli, tidak boleh menikah atau dinikahi, dan hal yang lainnya. Lalu Zuhair berkata, apa yang harus kita lakukan untuk membatalkan embargo ini? Aku hanya seorang diri. Hisham bin Amr menjawab, aku menemukan orang lain. Kata Zuhair, siapa dia? Saya. Zuhair menjawab, cari orang lagi sehingga kita menjadi bertiga. Sampai akhirnya mereka berkumpul yang terdiri dari 5 orang, yaitu Hisham, Zuhair, Mut'im, Abu Buhturi, dan Zam'ah. Mereka bersepakat untuk bertemu di bukit di Mekah untuk membatalkan pengumuman pemboikotan. Singkat cerita, kelima orang tersebut berkata di depan semua warga Mekah untuk bersepakat pengumuman embargo yang zalim itu dirobek. Ketika sampai di tempat ditempelkannya pengumuman tersebut, ternyata pengumuman itu sudah dimakan oleh tanah. Perhatikanlah ya anak-anak, bagaimana Allah membantu Islam dan kaum muslimin berdiri di jalan yang benar. Nah, anak-anak, dari adanya embargo atau larangan perdagangan di tengah kehidupan kaum muslimin bisa berdampak baik. Di antaranya adalah anak-anak lihat di buku paket halaman 44. Yang pertama, mengambil pelajaran tentang kesabaran dan daya tahan, bahwa tekanan-tekanan itu tidak akan membunuh para dai, bahkan semakin memperkuat akar dan dahannya. Yang kedua, Allah menghendaki seseorang untuk fokus pada dirinya dalam berdakwah, yaitu diletakkan di hatinya rasa tidak senang dengan apa yang dialami masyarakatnya. Lalu yang ketiga, orang Quraisy hanya meyakini bahwa hari ini dan nanti adalah milik mereka. Akan tetapi Allah balikan harapannya dan memberikan kemenangan besar kepada pembawa kebenaran. Masya Allah ya, bahwa janji Allah itu pasti adanya. Nah anak-anak, hikmahnya atau kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah akidah yaitu satu-satunya motivasi kaum muslimin untuk memeluk Islam meskipun menghadapi berbagai tekanan yang keras dan tidak ada motivasi lain apalagi yang bersifat materi atau duniawi. Oke, alhamdulillah anak-anak, tugas hari ini adalah silakan anak-anak bisa lihat 5 soal berikut ini ya. Anak-anak tulis kembali soalnya di buku tulis akidah, kemudian anak-anak menjawab dengan apa yang sudah Bu Isa tadi terangkan ya. Oke, alhamdulillah untuk pelajaran akidah akhlak hari ini sudah selesai. Kita membahas tentang kisah kaum muslimin yang diboikot di Lembah Syi'ib. Semoga apa yang Bu Isa jelaskan bisa anak-anak pahami, bisa anak-anak ambil hikmahnya yang baik dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kurang lebihnya Bu Isa mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.